Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-27 Ramadan ini, Masya Allah, Imam salat Isya tadi di dalam bacaan Qur'annya mengingatkan tentang fakta yang akan terjadi pada hari akhirat kelak. Apa yang beliau sampaikan dalam surah Al-A'raf, bagaimana orang-orang yang beriman yang berusaha berjuang, bersusah payah untuk melaksanakan perintah-perintah yang merupakan konsekuensi syahadatainnya, telah mendapatkan apa yang menjadi janji Allah yang hak di jannah. Sebagaimana orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan Allah itu bengkok, juga telah mendapatkan apa yang dijanjikannya. Orang-orang mukmin bertanya, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, apakah kalian sudah merasakan juga? Orang kafir hanya mengatakan ya, tetapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hilang semua kesombongannya, hilang semua keangkuhannya, hilang semua daya upayanya. Di tengah perbincangan itu ada juga orang-orang yang di atas A'raf, yang menurut tafsir orang-orang yang amal kebaikannya dengan amal keburukannya seimbang. Dia di tengah-tengah, tidak ke surga, tidak ke neraka. Walaupun akhirnya mereka akan ke surga. Wahum yatma'un, mereka sudah sangat menghendaki, tetapi belum saatnya. Mereka mengenal masing-masing, baik ahlul jannah maupun ahlun nar. Dia memberikan selamat kepada orang-orang yang sudah masuk surga, dan dia juga memberikan kecaman kepada orang-orang yang berada di dalam neraka dengan mengatakan, itukah orang yang kamu kira, kamu sangka bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Orang beriman sudah bersenang-senang. Orang-orang yang berada di dalam neraka ingin, dia menyeru kepada orang yang ada di dalam surga, berikan kepada kami sedikit air, makanan atau apa saja yang Allah berikan kepadamu. Tetapi penghuni surga mengatakan, innallaha haramhum 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan ini bagi orang yang kafir. Penuh dengan suasana haru. Ada khawatir, ada harap di dalam diri kita ketika mengikuti sholat Isya tadi. Maka pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan dengan kisah 3 orang yang masuk ke dalam neraka. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan surah Al-Furqan ayat ke-12. Beliau mengutip satu hadis yang menurut penelitian beliau hadis ini sahih. Dan memang Imam Ibnu Katsir bukan hanya ahli di bidang tafsir, tapi juga beliau ahli di bidang hadis. Menurut catatan ulama, setidaknya ada 5 karya beliau di bidang hadis. Ada 8 jilid kitab yang berjudul Jami' al-Masanid wa Sunan. Ini menghimpun musnad dan sunan. Kemudian Kutubus Sittah, beliau sendiri mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 6. Kemudian ada 5 jilid kitab At-Takmilah. Ini kitab yang menjadi rujukan untuk mengetahui perawi yang thiqat, yang bisa dipercaya, yang lemah ataupun yang kurang dikenal. Artinya memang beliau kompeten, sehingga ketika menyampaikan hadis di dalam tafsirnya, beliau juga teliti. Kalaupun ada hal-hal yang merupakan ilustrasi, beliau sangat sampaikan hadis ini ada kelemahan. Tapi hadis ini sahih. Athar ini disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dikatakan, inna rajula la yujarru ilan nar. Ada seorang laki-laki yang diseret ke neraka. Tetapi yang aneh adalah nerakanya itu sendiri. Ketika orang ini diseret ke neraka, neraka itu justru menyusut, melipat menjauh. Fayaqululah Rahman, maka Allah yang Maha Penyayang bertanya. Tentu pertanyaan ini bukan karena tidak tahu. Allah Al-Alim Maha tahu. Tetapi dialog ini supaya jadi pelajaran buat kita. Malaki, kenapa engkau? Fataqulu, kemudian neraka itu mengatakan, innahu layastajiru minni. Orang ini ketika diseret ke neraka, dia berlindung kepadamu ya Allah dari saya. Jadi ada upaya terakhir. Ketika orang ini diseret ke neraka, dia berkata, na'udzubillahi minan nar.
Maka neraka itu menghargai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu berlindung kepada Allah, neraka itu surut dan berlipat, menjauh. Fayaqulu, maka Allah berfirman, arsilu abdi. Maka kalau begitu biarkan hamba ini. Hambaku ini bebaskan. Tidak jadi masuk ke dalam neraka. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, wa inna rajula la yujarru ilan nari fayaqulu ya rabbi ma kana hadha dhanni bika. Ada orang yang ketika dia diseret menuju neraka, masih ada upaya pembelaan terakhir. Dia mengatakan, ya rabbi ma kana hadha dhanni bika. Ya Allah, bukan seperti ini dugaan saya kepada Engkau. Bukan seperti ini dugaan saya kepadamu, ya Allah. Fayaqulu ma kana dhannuka. Kalau begitu, bagaimana dugaanmu terhadapku? Sekali lagi, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi fakta ini memang terjadi dan jadi pelajaran buat kita. Orang itu mengatakan, anta sa'ani rahmatuka. Saya itu menduga rahmatmu akan sampai kepada saya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwa rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Saya menduga rahmatmu akan sampai kepada saya. Fayaqulu arsilu abdi. Allah mengatakan, lepaskan hambaku. Dilepaskan, bebas. Kemudian kasus yang ketiga, wa inna rajula la yujarru ilan nar. Ada lagi seorang laki-laki yang diseret ke neraka. Fatashhaqu ilaihin nar suhaqa baglah. Neraka ini menggelegak. Suaranya meraung seperti suara bagal, suara keledai yang memakan gandum. Si laki-laki ini tidak berkata apa-apa. Tidak berlindung kepada Allah dari neraka itu. Tidak juga mengeluh mengatakan, ya Allah, bukan seperti ini dugaan saya kepada Engkau. Dia sudah syok. Dia sudah kaget. Wa tajfaru jafratan la yabqa ahadun illa khafa. Neraka itu mengeluarkan suara gelegak nyalanya yang tidak menyisakan seorang pun kecuali takut. Dan ketakutan itu membuat hilang ilmunya, hilang pengetahuannya, hilang harapannya, dan dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Artinya apa? Saya pernah mendiskusikan ini dengan alumni Al-Azhar. Dalam diskusi itu dikatakan di sini perlunya ngaji. Kalau kita ngaji itu pada saat-saat kaget, pada saat-saat takut, masih ada yang tersisa dari apa yang pernah kita ngaji. Orang yang pertama itu masih bisa mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari Engkau. Kagetnya melihat neraka, masih bisa bilang, a'udzubillahi minki, saya berlindung kepada Allah dari Engkau. Itu nggak akan kepikir seperti itu kalau orang itu nggak pernah ngaji sebelumnya. Dan ternyata neraka menghargai Allah Subhanahu wa taala, surut dan berlipat. Yang kedua, pernah ngaji juga, banyak juga dia mengetahui, banyak dia berdoa, sehingga ketika masuk ke dalam neraka, walaupun tentu orang diseret ke dalam neraka itu sudah vonis, tapi dia masih bisa menyampaikan pembelaan terakhir dan mengatakan, ya Allah, bukan seperti ini dugaan saya kepada Engkau. Pada saat itu masih ada kesempatan dialog dan Allah mengatakan, dugaanmu seperti apa? Rahmatmu meliputi saya. Dan itu menjadi sebab Allah bebaskan dia. Perlunya ngaji itu di sini. Kalau nggak ngaji, tidak mendapatkan informasi Al-Quran dan hadis, melihat neraka dengan begitu gelegaknya, sudah panik duluan, sudah tidak bisa bilang apa-apa. Tidak ada pembelaan terakhir. Dan ini hadis yang juga menganjurkan kita berbaik sangka tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya khalifah yang ke-6, yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dikatakan khalifah yang ke-6 kalau secara sejarah kita menyebut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang ke-5, sebab sempat memimpin Madinah walaupun sebentar. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini khamisul khalifah yang ke-5, karena saking sebentarnya Sayyidina Hasan sehingga tidak dihitung sebagai khalifah. Nah, cucu Sayyidina Umar bin Khattab ini sering berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Ya Allah, kalau seandainya saya tidak berhak untuk sampai pada rahmatmu, tapi saya yakin
rahmatmu itu sampai kepada saya. Rahmatmu itu lebih berhak untuk sampai kepada saya. Rahmatuka wasi'at kulla syai', karena rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Wa ana syai'un, saya pun bagian dari sesuatu itu. Fatasa'ni rahmatuka, maka liputilah diriku dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang dari yang sangat penyayang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat meyakini beliau setingkat khalifah dengan keadilannya yang tidak sampai 2 tahun memimpin, tetapi di akhir kepemimpinannya tidak ada satupun yang menjadi mustahik zakat. Makmur negeri itu, luas negaranya hampir meliputi 16 negara kalau sekarang. Tapi beliau sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan disampaikan secara presentasi besok pagi. Kita bisa melihat lagi, Masya Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa pentingnya kita mengaji, karena ternyata masih terpikir pembelaan terakhir ketika orang diseret ke neraka, ketika dia masih mengetahui banyaknya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Quran dan hadis yang pernah dia dengar dari guru-guru mereka. Makanya betul di dalam beberapa kitab taklim itu, amal yang paling baik itu adalah ketika kita menuntut ilmu. Karena amalan yang lain itu kita kerjakan dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah, dilakukan bersih dari musyrik, tauhid kita bersih karena ilmu. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan semangat yang tinggi pada kita untuk terus menuntut ilmu, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tawadhu dan tauhid kita semoga menghantarkan pada rahmat Allah yang luas itu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.